Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Prajawati Smari dengan NIM 181303114. Di sini saya akan membahas mengenai revisi tes awal titrasi potensiometri asam amino. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu nomor 1A. Apa yang dimaksud dengan potensiometer? Potensiometer merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran potensial larutan dalam titrasi potensiometri. Selanjutnya, 1B. Jelaskan hubungan antara pH dengan potensial larutan. Hubungan antara pH dengan potensial larutan adalah pengukuran potensial dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pengukuran pH dengan menggunakan alat pH meter. Hubungan antara pH dengan potensial larutan ini dapat dinyatakan dengan rumus bagi berikut. pH sama dengan EV min L per 0,059. Adapun keterangannya yaitu EV merupakan potensial sel dan L merupakan tetapan yang tergantung dari potensial elektroda pembanding dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Selanjutnya ke nomor 2A, jelaskan fungsi pH meter dalam percobaan ini. Fungsi pH meter dalam percobaan titrasi potensiometri asam amino yaitu digunakan untuk mengukur pH larutan dan mengukur potensial dari suatu reaksi. Dilanjutkan ke 2B, sebutkan jenis elektroda yang ada dalam pH meter. Elektroda yang ada dalam pH meter merupakan elektroda kolomel jenuh dan elektroda membran gelas sebagai elektroda pembanding. 2C, bagaimanakah cara mengkalibrasi pH meter yang digunakan? Adapun cara mengkalibrasi pH meter yaitu yang pertama, larutan buffer dengan pH 4 dan 7 masing-masing di dalam gelas kimia 100 ml yang kering dan bersih. Lalu bersihkan elektroda pH meter dengan cara menyemprotkan aqueous ke sekeliling ujung elektroda. Lalu keringkan dengan menggunakan tisu. Setelah itu, sambungkan elektroda dengan alat bacaan pH. Lalu celupkan elektroda ke dalam larutan buffer dengan pH 4, goyang-goyangkan sebentar untuk menghomogenkan, lalu biarkan beberapa saat. Pencet tombol on pada pH meter dan amati pembacaannya. Bila bacaan tidak menunjukkan pH 4, maka putarlah tombol kalibrasi sehingga pH pada bacaan menunjukkan nilai 4. Setelah itu, angkat elektroda dari larutan, cuci kembali dengan aqueous, lalu keringkan dengan kertas tisu kembali. Selanjutnya, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer dengan pH 7, pencet tombol on pada pH meter, dan amati pembacaannya. Bila bacaan menunjukkan pH 7, maka alat siap digunakan, dan bila pembacaan tidak menunjukkan pH 7, minta instruktur untuk memperbaiki dan mengganti alatnya. Setelah itu, cuci dan keringkan elektroda setiap akan digunakan untuk larutan yang berbeda. Selanjutnya ke nomor 3, yaitu jelaskan dan gambarkan prinsip percobaan penentuan titrasi potensiometri. Adapun prinsip dari titrasi potensiometri ini yaitu didasarkan pada pengukuran potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda yang dicelupkan pada larutan. Adapun gambar dari titrasi potensiometri yaitu sebagai berikut. Selanjutnya nomor 4, larutkan 10 mg asam amino, monoamino, dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml aqueous. Berapa konsentrasi larutan asam amino tersebut? Yang pertama, diketahui massa dari glisin yaitu 10 mg sama dengan 0,01 gram. Yang kedua, diketahui volume pelarut yaitu 20 ml atau sama dengan 0,02 liter. Dan diketahui pula MR dari glisin yaitu 75 gram per mol. Untuk mencari konsentrasi, yang pertama kita harus cari terlebih dahulu yaitu mol dari glisin. Adapun caranya yaitu massa per MR. Massa dari glisin yaitu 0,01 gram dibagi dengan 75 gram per mol. Akan mendapatkan hasil yaitu 1,33 kali 10-4 mol. Setelah mendapatkan mol glisin, kita lanjutkan untuk mencari konsentrasi yaitu dengan cara mol dibagi V pelarut. Adapun caranya yaitu mol yang telah didapat sebelumnya 1,33 dikali 10-4 dibagi 0,02 liter akan mendapatkan hasil yaitu 6,65 kali 10-3 molar. Yang selanjutnya yaitu nomor 5. 5A, jelaskan alasan mengapa titrasi dengan larutan H2SO4 2 normal. Pada titrasi potensiometri menggunakan larutan H2SO4 2 normal yang bertujuan agar didapatkannya pKa 1.
karena pada asam amino memiliki sifat amfoter. 5B, jelaskan kapan kita menghentikan titrasi pada praktikum potensiometri. Titrasi dapat dihentikan ketika nilai potensial terukur tidak pada penambahan volume titran, atau setelah terjadi lompatan potensial yang tajam. 5C, jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Titik ekivalen titrasi dapat ditentukan melalui pembuatan kurva titrasi. Kurva titrasi dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui kurva potensial dengan mililiter titran, dan yang kedua yaitu pH dengan mililiter titran. Nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Larutkan kembali 200 mg asam amino, monoamino, dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml aqueous. Lalu dititrasi dengan larutan NaOH 2 normal. Apa tujuan dari langkah ini? Tujuan dari titrasi dengan larutan NaOH 2 normal agar gugus COOH dapat bereaksi dengan ion OH- dari NaOH sehingga diperoleh nilai pKa 2. Nomor 7, apakah semua asam amino memiliki titik ekivalensi yang sama? Kalau tidak, kenapa? Asam amino memiliki titik ekivalensi yang berbeda-beda karena masing-masing asam amino memiliki gugus R yang berbeda. Yang mana gugus R tersebut ada yang bersifat polar dan non-polar. Hal ini yang akan mempengaruhi perbedaan titik ekivalensi dari asam amino. Yang selanjutnya yaitu nomor 8. Apa perbedaan asam amino polar dan non-polar? Asam amino polar dan asam amino non-polar dikategorikan berdasarkan polaritas asam amino. Perbedaan antara asam amino polar dan non-polar yaitu asam amino polar memiliki polaritas sedangkan asam amino non-polar tidak memiliki polaritas. Contoh dari asam amino polar yaitu sistein, serin, treonin, dan tirosin. Sedangkan contoh dari asam amino non-polar yaitu alanin, glisin, leusin, metionin, fenilalanin, dan triptofan. Selanjutnya yaitu nomor 9, bagaimana cara menentukan pH isoelektrik. pH isoelektrik atau PI dari asam amino dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut. PI dihitung sebagai rata-rata dari nilai pKa gugus yang menyebabkan suatu asam amino memiliki muatan positif 1 dan pKa gugus yang menyebabkan asam amino memiliki muatan 0. Adapun cara atau rumus untuk menentukan pH isoelektrik yaitu PI sama dengan pKa 1 ditambah dengan pKa 2 per 2. Yang selanjutnya yaitu nomor terakhir yaitu nomor 10. Jelaskan muatan asam amino bila pH asam amino berada di titik isoelektriknya, begitu juga sebaliknya ketika di bawah titik isoelektriknya. Pada setiap pH di atas titik isoelektrik, asam amino mempunyai muatan negatif dan karenanya akan bergerak ke arah elektroda positif atau anoda jika ditempatkan pada suatu medan listrik. Pada setiap pH di bawah titik isoelektrik, asam amino mempunyai muatan positif dan akan bergerak menuju ke elektroda negatif atau katoda. Semakin jauh pH larutan asam amino dari titik isoelektriknya, semakin besar muatan listrik total populasi molekul asam amino. Baik, sekian pembahasan mengenai revisi tes awal titrasi potensiometri asam amino. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.